sebelumnya kalian datang ke sini secara sukarela atau ada paksaan dari rumah? Terima kasih ya kalian datang ke sini secara sukarela. Baik, langsung saja sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya semuanya berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebenarnya di sini udah pada kenal belum sama lain? Kalau belum, kita perkenalan dulu yuk. Mulai dari saya dulu ya. Dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Tika. Saya di sini sebagai pimpinan kelompok. Mulai dari baiklah, perkenalkan nama saya Dina Safira Adhara, bisa dipanggil Dina. Perkenalkan, nama saya Salwa, biasa dipanggil Salwa. Perkenalkan, nama saya Nurul Sandra, biasa dipanggil Ada. Perkenalkan, nama saya Salsabila, biasa dipanggil Tensa. Perkenalkan, nama saya sudah seperti biasa dipanggil Asa. Perkenalkan, nama saya Mufika, bisa dipanggil Nom. Perkenalkan, nama saya Yamuna Danaja, bisa dipanggil Nama. Perkenalkan, nama saya Diari, bisa dipanggil Dia. Saya udah udah kenalan ya. Jadi udah kenal semuanya. Coba ya kita tes. Kamu udah bisa pakai perubahan. Tadinya enggak, tapi sekarang udah kenal, udah tahu Siapa? namanya Caca. Kalau acaranya kenal udah sama. Dia Kenal ya. Jadi kita berkenalan udah langsung saja ya. Sebenarnya kamu tahu nggak apa sih yang kita lakukan hari ini? Belum tahu ya. Jadi yang kita lakukan hari ini itu dinamakan kelas kelompok. Dimana kelas kelompok ini untuk menceritakan apa yang kalian rasakan hari ini. Terus juga dengan mengamankan dinamika kelompok supaya untuk membantu anggota kelompok ini menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuannya, meningkatkan kemampuan diri, dan juga membantu memecahkan masalah. Nah, fungsinya itu untuk pengentasan. Jadi pengentasan masalah dari apa yang kalian ceritakan hari ini. Terus juga di sini tuh ada dua komponen. Dimana saya sebagai PKI dengan kelompok dan kalian di sini sebagai anggota kelompok ya. Ini saja ya, tanpa lama-lama kita sebelum memasuki ceritanya kita iklan bersama-sama dulu ya. Semuanya pegang tangannya gitu. Ikutin saya nanti ketika saya nyebutin nama kalian nyebutin nama masing-masing ya. Saya Tika. Saya Tika. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan menghasilkan segala data dan menghasilkan segala data atau informasi
rumah. baik dari diri saya Baik dari diri saya maupun dari anggota lain maupun dari anggota lain dalam kelompok ini, dalam kelompok ini, serta tidak akan serta tidak akan menyebarluaskan pada siapapun juga. kepada siapapun juga. Jadi itu dinamakan ikrar. Tenang aja, yang kalian mau ceritakan ini bersifat rahasia karena kita juga udah memberikan janjinya ya. Ini urusan kalian sama yang maha kuasa. Jadi tenang aja, saya nggak bakal menjelaskan kepada orang lain karena ini bersifat rahasia ya. Langsung saja di sini siapa yang mau cerita? Baik. Mulai dari mana? Dari terserah. Yang dirasain. Sebenarnya yang saya rasain semenjak tahun 2006, apalagi waktu semenjak sebelum masa saya mulai sebelum Ramadan, itu merasa benar-benar kayak jatuh banget dan sampai stres di kosannya, dan itu merasa kayak gimana caranya saya harus sebenarnya mau cerita ke orang tua juga takut, mau cerita ke keluarga juga takut, dan akhirnya dipendam sendiri. Tapi dari situ karena kejadian itu benar-benar membawa saya berat banget sama kejadian yang sebelum-sebelumnya yang udah dialami. Dan karena ada satu yang saya rasain sebenarnya kemarin tahun kemarin 2025, merasa kayak lalai banget. Mungkin teman-teman pernah ngerasain dari ketika hidup itu merasa kayak berjalan biasanya aja gitu. Walaupun kayak kita doa biar Allah juga tidak sejadah dan merasa apa-apa dan merasa hamba saja gitu. Itu yang saya rasain gitu. Dan merasa kalau betul-betul itu wah pokoknya harus banget. Nah akhirnya saya punya janji sendiri di Ramadan awal tahun 2026 sampai akhir, dan itu benar-benar kayak setelah kegiatan hapus benar-benar kayak udah apa sih saya di kosan aja gitu. Sampai akhirnya benar-benar kayak benar-benar diri saya itu mendapatkan ke Allah banget gitu. Dan alhamdulillah dalam sebulan itu saya punya janji ke diri saya pribadi kayak semacam sering ngaji, terus juga bangun jam lain dan sebagainya. Alhamdulillah benar-benar ngerasa plong banget gitu, ngerasa plong banget karena kejadian yang udah saya lalui. Dan akhirnya pokoknya benar-benar gak bisa cerita ke siapapun gitu, cuma dipendam sendiri. Dan akhirnya alhamdulillah setelah Ramadan akhir sedikit demi sedikit kebaikan ataupun hal-hal yang baik yang bikin saya benar-benar menyenangkan dan gak bikin stres itu akhirnya datang. Sebenarnya kalau tidak tahu kakaknya mengalami masalah apa ya? Sebenarnya masalah pribadi sih. Merasakan waktu sebelum tahun 2025 itu merasa kayak benar-benar sibuk banget
sedangkan rasa gitu ya, mungkin kalian juga pernah kalau kita terlalu sibuk sama dunia banget gitu, tapi akhirnya tuh ketinggalan gitu, rasa banget kayak rasa kok aneh sih, dia tuh hampa banget rasanya, kayak jalannya tuh lurus aja gitu, tapi ya sekedar apa ya, kayak berjalan kaki berjalan tapi entah dia tuh kemana kan. Sebelumnya di sini ada nggak pengalaman untuk menangani cerita? Ada yang punya pengalaman juga nggak seperti itu? Pengalaman yang sih kayak gitu. Ya benar banget ya, kayak apa ya? Ya kayak seperti yang tadi dia bilang, hampa gitu ya, terlalu sibuk sama dunia. Itu tuh rasa banget sih waktu itu, kayak kok apa sih gitu yang dikejar sama di dunia ini gitu. Kok sampai segininya gitu sama diri sendiri atau sama ya pokoknya sama lingkungan juga gitu. Terus apa ya, saya dari situ pas saya merasa kayaknya harus berhenti gitu, bukan berhenti sih, lebih ke kayak ngurangi gitu hal-hal yang terlalu duniawi gitu. Saya ngurangi, terus saya lebih ke kayak ngurangi yang misalnya tadinya main gitu sama teman kayak gitulah, pokoknya hal yang kurang bermanfaat gitu dari hidup saya gitu. Terus saya ngerasa apa, mulai kayak nyinggung gitu ke hal-hal yang bermanfaat, kayak misalnya ikut acara kampus kayak gitu. Itu juga saya rasa di situ kayak mungkin bisa berkembang gitu dari ikut kayak gitu. Dan alhamdulillahnya ya, selain bisa berkembang, bisa juga membangun relasi ya tentunya. Terus ya udah sih, saya apa sih sekarang lebih kayak nyari hal-hal yang bermanfaat gitu, yang membuat hidup tuh kayak gak ngerasa hampa lagi gitu. Kayak misalnya ya ikut acara-acara mungkin di luar kampus juga, kayak seminar yang diadakan di luar gitu. Jadi terima kasih kepada sahabat. Selanjutnya ada nggak yang pernah juga menghadapi masalah Aku juga pernah ya di mana di situ tuh aku posisinya bingung banget ya. Ini udah lama sih ya kejadiannya, antara aku lanjut buat kuliah atau aku emang dibuat sama orang. Terus di situ aku ngerasa gagal banget pas aku kayak nggak bisa gitu, nggak bisa banget nurutin kemauan orang tua, sedangkan aku sendiri maunya orang tua, karena emang lebih simpel aja ya kalau menurut
akhirnya setelah malam aku istiqorohin, aku putusin buat kuliah dengan langkah berat banget gitu loh. Terus kayak bisa nggak ya untuk kedepannya kuliah, terus kayak ngerasa sampai sekarang ya meskipun emang lagi di jalan kayak ngerasa belum apa ya, belum pantas atau belum pantas ya, apa ya namanya, belum masih jadil aja kalau jalan kuliah tuh kadang emang suka males gitu, kayak ini tuh bukan pilihan aku gitu, tapi emang mau gimana lagi, soalnya mama orang tua yang mau udah semuanya diserahin aja. Sebenarnya terima kasih ya Kak. Selanjutnya ada nggak yang juga sampai kalian menemukan sebuah serius? Kalau nggak mau aku lebih ya. Sama ya, ini lah saya tahun pertama emang yang susah buat ikutin kemana apa ya, kan kita juga punya itu kemauan sendiri atau cita-cita sendiri, keinginan sendiri ya. Terus orang tua kayak ngedukung itu emang agak susah ya, karena dulu juga aku pengen pesantren ya, punya tujuan sendiri, punya mimpi sendiri gitu ya. Terus orang tua emang awalnya izinin, karena aku ada problem yang nggak bisa gitu ke sana, nggak boleh, jadi disuruh kuliah. Sempat gagal juga ya kuliah, udah 2 tahun terus pindah lagi, jadi udah pernah ya. Terus berhenti, terus ada lagi kuliah karena ya salah gitu. Dari sampai sekarang juga emang buat kalian tuh agak susah, tapi emang mungkin jalan kayak gini gitu ya, pilihan yang baik itu mungkin ada di sekarang itu kayak mungkin ada yang lebih, ada yang diganti yang lebih indah. Terima kasih. Selanjutnya dari cerita dari cerita yang tadi, kalian juga nggak ngerasain sama kayak gitu? Kalau pernah boleh ceritakan atau menanggapi dari cerita Allah, bajunya kayak pasangan, menanggapi dari cerita mereka gimana? Kalau enggak, saya tunjuk aja lah ya. Kalau ya, jadi konteksnya kayak hilang arah. Kalau hilang arah kayaknya semuanya itu pernah nggak sih?
Tapi kalau aku pas dulu pas mau kuliah, kan aku kan jauh ya. Terus kan pas kuliah tuh karena aku pengen kuliah, tapi orang tuanya kayak ya udah di sana aja kuliah. Tapi aku nih nggak mau di sana, pengennya di sini aja gitu. Soalnya kan kurang kalau di sana itu kurang karena kampung ya, kampungan gitu. Jadi kuliahnya tuh kayak ada gedungnya, jadi numpang ke sekolah gitu. Makanya aku pengen di sini. Jadi aku tuh pas pendaftaran kuliah di sini aja mau pulang-pulang, ada susu pulang gitu kayak gimana ya, ngerasa gak enak ke orang tua juga gitu. Cuma kan kalau aku nggak maksain gitu pasti gak bakal kayak gini gitu, kayak sekarang. Jadi aku ya udah di Serang aja daftar kuliah sendiri, apa-apa sendiri. Aku cuma paling minta doanya aja gitu. Ya alhamdulillah terima. Yang penting kayak apa ya, jalanin aja terus ya udah gitu aku mah mikirnya. Terima kasih ya Kak. Dari Tanina, kami itu sudah mendengar cerita yang lain loh. Tanina itu nggak sendirian. Dan menurut Mas sih satu sendiri. Ya, dari cerita-cerita bahwa kayak aku tuh itu ternyata nggak aku sendirian loh, ternyata banyak orang. Ada nggak solusi dari kakak gitu? Kakak tuh kan dari kita kan cerita, nah terus kakak tuh udah menemukan solusi juga bahwa dari mereka nih sama kayak kakak gitu, bahwa kakak tuh nggak sendirian. Kalau boleh tahu Solusinya yang saya alami itu yang pertama ya, saya lebih kayak dibilang Allah. Terus juga yang kedua, jadi kayak mediskan kesimpulan dunia. Jadi kayak lanjutnya jadi yang sekarang ini. Dan sih dari situ emang seluruh pikirannya nggak support sama orang tua sama keluarga, karena sekarang yang sebenarnya yang medis yang ada sekarang aku udah menemukan solusinya. Langsung saja kita masuk ke pesan medis. Jadi pesan dari kalian dari sekolah yang kita lakukan sekarang. Ya walaupun kalau misalnya merasa benar-benar jatuh, ya jangan sampai apa ya, kalau misalnya benar merasa bersalah, ya semua orang punya masalah masing-masing, punya masalah masing-masing, punya titik terendahnya masing-masing, karena kami punya masing-masing. Tapi kalau sekarang jalan salah dan lebih dekat sama Allah, ya insya Allah pasti Allah bakal mengampuni. Selain itu benar-benar harus mengampuni. Sampai kegiatan ini, saya bisa apa yang menggerakkan kepala saya di atas
Kalau dari Kak Salmo, boleh berkata pesan dan kesannya. Pesannya ya, kalau pesannya ya ternyata bukan cuma saya yang ribet, tapi semua orang juga punya titik apa sih struggle masing-masing gitu kan. Semua orang juga pernah ngerasain kehilangan untuk jadi seperti ini. Terus kalau saya itu ya intinya ya jangan kalah gitu. Karena ya ini kan terus berjalan ya. Siapa semua kalau dari sebenarnya bisa pesan dan kesannya. Kalau dari Kak Salmo, pesan dan kesannya. Yang misalnya ya yaitu kita bisa mereka bukan sekedar happy sama sana gitu, kalau bersama mungkin lebih berat gitu orang. Jadi kitanya bisa oh berarti gak apa-apa gitu, itu jalan hidup kita emang harus punya masalah. Kalau misalnya ya apa ya, jalanin aja, sabar nanti juga kelewat gitu. Semua masalah pasti ada jalan. Terus pesannya apa ya? Jadi kegiatan hari ini pesan dan kesannya. Baik, positif banget, jadi kayak kita bisa memiliki Tiap aku punya masalahnya masing-masing, terus udah itu aja. Jadi juga kita kerja dan kesulitan ini apa beda dulu supaya kegiatan hari ini menjadi kegiatan yang bermanfaat ya.